Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat? Ya dong. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya bisa berdiri di depan sini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semua. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Jesus the Baker. The Baker itu pembuat roti. Oke, ada dua kali di dalam Alkitab Yesus membuat mujizat, memberi makan orang dengan roti. Dua kali, bukan satu kali. Mungkin yang saudara tahu cuma satu kali, yaitu 5.000 orang makan dari berapa roti? 5 roti. Tapi ada satu kejadian lagi, Tuhan memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Nah, tuh banyak mata yang lihat ke saya. Masa iya? Ada. Nanti saudara buka di dalam Markus 8 ayat 1 sampai 10, di situ ada cerita Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti, sisanya 7 bakul. Jadi ada dua kejadian yang berlainan, yang berbeda. Yesus memberi makan 2 kali orang banyak dengan membuat mujizat roti dari sedikit jadi banyak. Oke. Nah, mengapa dia buat mujizat roti? Karena bagi bangsa Israel atau orang Yahudi, makanan utama mereka adalah roti. Kalau Yesus waktu itu ada di Indonesia atau di Bali, maka dia akan buat nasi. Loh, benar gak sih? Karena makanan utama kita adalah nasi. Kalau dia ada di Kupang, dia akan buat jagung. Kalau dia ada di Ambon, dia buat papeda. Tapi karena dia ada di Timur Tengah, dia buat roti. Karena roti adalah makanan utama bangsa Israel atau orang Yahudi saat itu. Jadi mujizat yang Yesus lakukan terhadap bangsa Israel atau orang Yahudi dengan 2 kali membuat roti itu adalah sesuatu yang menyentuh kehidupan utama mereka. Karena itu adalah makanan utama. Siapa di sini kalau makan kalau nggak ada nasi rasanya kurang? Aduh, yang lain kurang banget, Pak. Bukan kurang aja, kurang banget ya. Teman saya dulu waktu di Australia, di Sydney, jadi makan nasi goreng pakai nasi putih. Karena nasi goreng itu lauknya. Nasi putih itu dasarnya, fondasinya. Oke, mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima mengenai mujizat 5 roti memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong, katakan banyak, mengikuti dia, mengikuti Yesus, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kita sudah rayakan beberapa hari yang lalu. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Jadi udah pasti nih, orang banyak ini datang kepada Yesus. Ya, berkatalah ia kepada Filipus. Filipus yang kena. Mungkin Filipus ini manajemennya Tuhan Yesus. Karena pertanyaannya begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi waktu Yesus berkhotbah dan dia selesai berkhotbah, dia lihat, wih, ini orang banyak banget. Dan mereka sudah ikut Yesus bukan baru sejam 2 jam. Cukup lama. Dan waktunya makan. Sehingga Yesus tanya buat Filipus, di mana bisa beli roti? Indomaret, Circle K, Holland Bakery. Terus kalau saudara baca, saya nggak bisa kasih semua karena terlalu lama kita baca, ini ceritanya cukup panjang. Mereka berdebat. Nih guru kita nih agak rada-rada ya. Ini uang kas cuma sekitar 2 juta. Ini orang 5.000. Ya, rugi bandar namanya. Mau beli roti apa? Kira-kira saudara kalau baca seterusnya gitu. Nah, tiba-tiba di antara orang banyak itu ada anak kecil yang membawa
bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus mengambil 5 roti itu dan dia mengucap syukur. Kemudian mereka makan sampai kenyang. Jadi ayat ini saya kasih buat Bapak Ibu semua untuk latar belakang mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mari kita lanjut ya. Nah, tapi saudara lihat ini dulu tadi yang saya suruh saudara ucapin. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Kira-kira kalau kita baca kalimat itu kalimat yang baik atau tidak? Halo jemaat KRC. Orang banyak datang ke KRC. Baik gak? Itu pasti penatua, hamba-hamba Tuhan, volunteer seneng banget. Setuju? Karena kenapa? Target kita kecapai. Orang banyak berbondong-bondong. Ini jawaban doa oleh para pendoa syafaat. Tuhan kirim jiwa-jiwa. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ayat 24. Selain mereka berbondong-bondong mengikut Yesus, ayat 24. Waktu Yesus selesai beri mereka makan, Yesus pindah lokasi. Oke, Yesus pindah lokasi dengan para muridnya, menyeberang lagi ke Kapernaum. Terus orang banyak ini mulai sadar, loh, itu yang tadi Yesus yang buat roti kok hilang? Kemana dia? Jadi mereka mulai cari pakai GPS dan segala macam. Yesus ada di mana sekarang? Oh, ternyata di seberang danau. Dia sudah pindah lokasi sekarang menurut GPS bilang di Kapernaum. Ayat ini berbunyi begini. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, di tempat yang mereka makan itu. Dan murid-muridnya juga tidak ada. Ya, stafnya juga tidak ada. Dengan kata lain, KRC pindah alamat. Oke? Mereka naik perahu-perahu itu lalu apa? Berangkat kemana? Untuk apa? Cari Yesus. Gereja pindah alamat. Orang berbondong-bondong cari lagi alamat barunya. Ada di mana? Bagus gak? Bagus. Oke. Jadi selain mereka mengikuti Yesus, mereka cari dia. Kemana dia pergi mereka cari dia. Ini hal yang bagus bagi gereja. Ini adalah sebuah target. Ini adalah sebuah pencapaian bahwa ini gereja ada untuk itu. Mereka ikut dan cari. Namun ayat 26. Saya bacakan dari ayat 25. Ketika orang banyak itu menemukan, jadi mereka pakai GPS karena zaman itu sudah cukup canggih, bukan? Dia ketemu Yesus di seberang. Mereka berkata kepadanya, Rabi, ini pertanyaan yang paling sopan, saudara. Bila mana engkau tiba di sini? Ya kan? Jadi kalau saudara ketemu orang, saudara kan pasti sopannya gini, Pak, nyampenya kapan? Benar ya Bapak Ibu ya? Yesus jawab apa? Yesus nggak bilang, oh barusan. Tadi ada sedikit gelombang di laut. Ya, enggak ada ngomong gitu. Dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu ikut dan cari aku, bukan karena kamu telah melihat apa? Tanda. Melainkan apa? Karena kamu telah makan roti itu. Roti itu yang roti yang di mana? Yang di seberang danau tadi. Setuju? Yang 5 roti 5.000 orang makan. Dan jadi apa? Kenyang. Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Ada kata akan. Berarti belum kan? Berarti yang tadi itu yang dia kasih makan 5.000 orang itu bukan. Saudara bisa pahami? Itu bukan roti itu yang dia maksudkan. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi waktu orang-orang ini dengan sopannya bertanya kepada Yesus, guru atau rabi, nyampainya kapan? Dan saya menemukan bahwa Yesus bukan orang yang sopan. Loh, saudara baca. Saudara, kalau ada orang tanya saudara, Pak, Bu, nyampainya kapan? Terus saudara tembak, lu nanya gitu karena lu mau minta ditraktir.
Saudara bisa ikuti saya? Kamu nanya gitu karena kamu mau minta saya traktir. Kira-kira ngomongnya begitu. Yesus langsung to the point, ya straight to the point, bahwa kamu tanya itu karena kamu udah makan roti dan kenyang. Jadi alasan mereka cari dan ikut Yesus tadi, karena apa? Udah makan dan kenyang. Saya mau tanya, target tercapai? Tadi bilang tercapai. Gereja pindah alamat, rame-rame kejar cari gerejanya. Tapi apakah itu target tercapai? Ternyata Yesus bilang, enggak. Kalian ikut dan cari, walaupun saya sudah pindah, kalian cari. Cari itu sebuah usaha, saudara. Amin. Tapi ternyata di dalam hati kalian alasannya karena sudah makan roti dan kenyang. Mereka bukan melihat tanda itu, kata Yesus itu. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena melihat tanda. Sekarang kita mau lihat tanda apa yang Yesus sedang mau sampaikan kepada mereka yang mereka nggak lihat. Ayat 33 kita lanjut ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari apa? Sorga. Bukan yang dia buat 5.000 orang makan itu, bukan. Dan memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka nggak ngeh. Ini Yesus lagi bicara roti yang lain. Langsung mereka bilang, kalau begitu minta roti yang itu aja. Karena apa? Mereka minta roti itu karena kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan apa? Haus lagi. Nah, saudara baca baik-baik ya. Ini saya mau kasih sedikit background. Kenapa mereka bilang, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Karena mereka adalah bangsa Yahudi. Mereka pernah makan roti di zaman nenek moyang mereka. Waktu Musa bawa keluar orang Israel dari Mesir. Mereka pernah makan roti yang turun dari langit. Namanya mana. Saudara pernah dengar cerita itu? Halo anak-anak? Cerita sekolah minggu bukan? Jadi waktu Yesus bilang ada roti yang turun dari Allah. Memberi hidup kepada dunia. Mereka langsung connect kepada mana. Wah enak banget. Enak banget. Saudara bangun pagi belum sikat gigi. Di depan meja makan saudara sudah ada mana. Oke, apalagi Pak di zaman pandemi ini. Kita perlu sekali mana. Halo jemaat KRC. Pas banget Pak. Ya duit pas-pasan ada mana. Terus Yesus bilang. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku. Ia tidak akan apa? Lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku. Ia tidak akan haus lagi. Aku berkata kepadamu sungguh pun. Kamu telah melihat aku. Kamu apa? Kenapa tidak percaya? Karena yang di atas itu. Mereka mikirnya mana? Roti yang turun dari surga yang pernah Musa dan bangsa Israel makan di padang gurun. Jadi Yesus bilang kalau aku bilang aku ini mana yang sesungguhnya turun dari surga. Kamu gak percaya karena kamu tunggu yang mana yang pernah dimakan oleh nenek moyangmu. Semua yang diberikan Bapakku. Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan apa? Kubuang. Oke, pelan-pelan ya. Jadi sesudah orang banyak itu mengikuti Yesus dan tidak mau lagi ikut dia dan mereka meninggalkan dia, ketika Yesus ngomong ini. Yesus ngomong tentang bahwa dia adalah roti hidup. Jadi dari 5 roti yang dia beri makan untuk 5.000 orang, sekarang Yesus terus terang kepada mereka. Oke, gini. Yang saya buat 5 roti buat 5.000 orang makan itu sebenarnya adalah tanda untuk menceritakan, tanda untuk menunjukkan saya ini adalah rotinya. Bukan roti yang kamu makan yang tadi di seberang danau itu. Saya rotinya. Selesai Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, bukan roti, Yesus pembuat roti, dialah rotinya.
Bukan dia membuat roti, dialah rotinya. Apa yang terjadi? Ayat 66. Jadi saudara kalau mau baca di rumah, saudara baca Yohanes 6 pasal 6 ini seluruhnya itu berhubungan. Oke, saya ulangi. Yesus buat roti, 5.000 orang makan, ya kan? Ingat, Yesus yang buat, mereka nggak minta. Tidak ada ayatnya bahwa 5.000 orang itu teriak, makan, 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 baru Yesus buat roti. Enggak. Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia buat roti untuk mereka makan. Tapi setelah selesai mereka makan roti itu, Yesus pindah alamat, mereka cari Yesus, mereka minta lagi. Yesus buat roti yang berikutnya. Dan Yesus bilang, oh enggak, kamu salah tangkap. Kamu salah tangkap. Saya buat roti yang kamu makan 5.000 orang itu, supaya kamu ngerti bahwa saya ini roti yang turun dari surga. Selesai dia ngomong begitu, ayat 66 bilang begini. Sesudah itu, sesudah kapan? Sesudah Yesus bilang, aku nih rotinya. Banyak orang yang sudah apa? Aduh, kata sudah itu yang gak enak. Banyak orang yang sudah masuk gereja. Banyak orang yang sudah ikut doa puasa. Banyak orang yang sudah melayani Tuhan. Banyak orang yang sudah berkhotbah. Banyak orang yang sudah jadi asyir. Banyak orang yang sudah main musik. Banyak orang yang sudah menyanyi di gereja. Tidak mau mengikut dia lagi dan pergi meninggalkannya. Ayat ini durasi waktunya cuma 1 malam. Makan di kemarin, oke. Tafsirannya itu makan kira-kira sore, maghrib. Ayat ini muncul kira-kira tengah hari. Jadi kira-kira berapa jam Bapak Ibu? Belum sampai 24 jam. Rotinya masih ada di mana? Pertengahan jalan. Belum ke jamban. Ya kalau Anda punya pencernaan lebih cepat mungkin 6 jam sudah keluar. Oke, setuju? Rotinya masih ada di perut. Sesudah itu. Sesudah kapan? Yesus kasih tahu. Roti hidup itu aku. Kamu salah tafsir. Aku itu bukan Yesus yang kamu kira bikin roti gratis untuk kamu makan. Mujizat 5 roti membuat orang banyak datang karena gratis. Setuju? Gratis gak? Yesus buat mujizat gratis. Modalnya apa Pak? Cukup percaya saja. Setuju? Dan itu yang paling banyak dari depan sini kasih tahu buat orang-orang banyak. Cukup percaya saja. Gratis. Ada amin di rumah Tuhan? Jadi waktu Yesus bilang, Yesus buat 5 roti, 5.000 orang makan karena gratis. Cukup dengan percaya dan tepuk tangan, rame. Pengusaha-pengusaha semua keluar. Pedagang-pedagang semua keluar. Artis-artis semua keluar. Anak-anak sekolahan semua keluar. Hamba-hamba Tuhan semua keluar. Termasuk saya. Tapi begitu dia bilang, oh kita mau berjalan sedikit lebih jauh. Sesungguhnya bukan roti yang itu yang aku maksud. Tapi akulah roti hidupnya. Banyak orang yang sudah ikut tinggalkan. Yang paling pertama, mujizat bukanlah sebuah dasar atau alasan yang kuat dan benar untuk mengikut Yesus. Selesai. Saudara tidak bisa memakai mujizat sebagai dasar atau alasan untuk mengikut Yesus. Amin. Walaupun Yesus yang berinisiatif membuat 5 roti untuk 5.000 orang makan. Walaupun itu inisiatifnya Yesus. Itu kemauannya Yesus karena dia belas kasihan. Yesus yang pengen kasih makan orang banyak itu. Setuju gak? Betul? Mereka gak minta. Saudara baca dalam Alkitab. Yesus,
Orang banyak gak minta, Yesus yang kasih makan. Betapa Tuhan itu peduli sama urusan perut. Benar gak sih? Dia peduli. Makanya ada ayat bilang, yuk, Matius 6 ayat 33. Jangan kamu khawatir. Karena untuk urusan perut Tuhan peduli. Di dalam yang mujizat 7 roti 4.000 orang makan, Yesus bilang begini, jangan suruh mereka pulang. Kalau mereka pulang kasihan, nanti pingsan di jalan. Saudara perhatikan, begitu sayangnya Tuhan kepada umat manusia. Makanya saya gak heran kenapa dia bilang jangan kamu khawatir. Karena dia sudah buktikan bahwa kalau cuma urusan perut, Allah sanggup memeliharamu. Amin. Kalau mau beli berlian, beli mobil baru itu urusan kamu. Tapi kalau cuma urusan perut, Allah sanggup pelihara kamu. Ada amin di rumah Tuhan? Tapi kan manusia kan mau lebih kan? Makan nasi gak cukup, mau makan berlian. Halo? Aduh, kayaknya saudara mulai gak suka sama saya. Saya ulangi lagi sekali lagi. Yesus buat mujizat makanan utama. Yaitu roh. Kalau dia di Indonesia dia bikin nasi. Dia gak bikin berlian. Karena dia cuman mau datang menyentuh kebutuhan dasar saudara. Halo? Waktu Yesus ketemu perempuan Samaria, dia sentuh kebutuhan dasarnya. Yaitu minum air. Benar gak? Perempuan Samaria di sumur Yakub. Masih ingat ceritanya? Langsung dia bilang, bukan air ini. Air yang ini. Benar gak? Jadi dia selalu menyentuh kebutuhan dasar manusia. Tapi waktu dia menyingkapkan dirinya bahwa dia adalah roti hidup. Bukan 5 roti yang memberi makan 5.000 orang itu. Orang pergi karena kenapa? Memang mujizat bukan dasar dan alasan yang kuat untuk ikut Yesus. Karena kalau mujizat saja sebagai dasar untuk mengikut Yesus. Itu cuma bertahan 1 malam. Setuju? Karena waktu besoknya mereka cari Yesus di seberang, mereka ketemu. Yang tadi saya bilang pertanyaan, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Sebenarnya mereka mau bilang buat Yesus begini. Ini interpretasi saya. Tuhan, sekarang jam makan siang. Saudara paham maksud saya? Sekarang jam makan siang. Tuhan, sekarang jam bayar uang anak sekolah. Tuhan, sekarang jamnya untuk gajian. Tuhan, sekarang waktunya untuk kasih jodoh. Tuhan, sekarang waktunya untuk beri saya uang. Tuhan, sekarang untuk berkati saya. Tuhan, sekarang waktunya untuk jaga rumah karena saya mau pergi. Makanya Yesus bilang, oh salah. Kamu salah tangkap. Aku bukan seperti itu. Mujizat itu hanyalah sebuah tanda. Mujizat itu hanyalah sebuah tanda. Siapa di sini yang pernah habis bensin buat kendaraan saudara? Saudara pernah habis bensin? Kalau saudara habis bensin, saudara cari apa? Pom bensin. Tapi sebelum saudara cari pom bensin, saudara mesti cari tanda pom bensin ada di mana. Setuju? Kemudian ada tanda, gambar pom bensin. Ada tulisan di bawah 100 meter. Dia anak panahnya ke sana. Saudara dorong motor saudara. Tandanya. Oh, pom bensin 100 meter. Apakah saudara isi bensin di tanda itu? Tapi kebanyakan kita semua isi bensin di tanda itu. Mujizat itu hanya sebuah tanda untuk kasih tunjuk yang sebenarnya ada di sana. Tapi kita stop di tanda itu dan kita isi bensin. Kira-kira motor saudara bisa penuh gak? Kira-kira motor saudara bisa penuh gak? Saudara akan minta lebih banyak lagi mujizat yang Tuhan buatkan. Karena memang tanda ini gak bisa puasin saudara. Tanda itu gak bisa memenuhi kelaparan dan kehausan saudara. Karena mujizat hanyalah sebuah tanda. Pagi hari ini, saya gak bilang bahwa saudara jangan cari mujizat atau saudara gak boleh berharap kepada mujizat.
Bukan. Tapi Yesus datang buat kita bukan untuk melakukan mujizat. Saya ulangi, Yesus datang buat kita bukan untuk melakukan mujizat. Dia datang untuk menyelamatkan saudara. Bahkan, renungan baik-baik. Mujizat bisa membuat saudara tersesat. Halo? Mujizat bisa membuat saudara tersesat. Berkat bisa membuat saudara tersesat. Betul? Jodoh yang saudara dapat dari Tuhan katanya bisa membuat saudara tersesat. Halo? Karena memang itu hanya sebuah tanda yang sebenarnya ada di sana. Jangan datang ke tandanya. Datang ke arah mana tanda itu menunjukkan. Amin. KRC. Terima kasih sudah mendengarkan saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap saudara.